warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Satu lagi hasil kerja calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, ini ketika dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ya, mendapat penghargaan internasional. Kali ini yang mendapat penghargaan adalah Tebet Eco Park atau Taman Tebet ini, sebuah taman yang direvitalisasi oleh Anies Baswedan. Ini mendapat penghargaan internasional dari Singapura. Taman yang didesain oleh ahli pertamanan asal Singapura ini, Anton Shiora, yang bekerja sama dengan ahli pertamanan Indonesia itu mendapat penghargaan dari Presiden Design Award Singapura sebagai Design of the Year tahun 2023 ini. Baru saja diumumkan selamat kepada Tebet Eco Park Design of the Year di Presiden Design Award 2023. Itu tulis Instagram Desain Singapore Council pada Rabu 12 Juli 2023. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Presiden Singapura Halimah Yaakob kepada Anton Shiora selaku pendiri Shiora Studio yang merancang Tebet Eco Park. Sebelumnya, Tebet Eco Park ini juga berhasil memenangkan Gold Award dalam ajang Singapore Landscape Architecture Award tahun 2022. Nah, ini pasti rame ya kalau Tebet Eco Park dapat penghargaan internasional ini kan. Sebelumnya kan baru saja itu rame-rame soal Jakarta International Stadium yang sekarang mau direnovasi oleh pemerintah itu ya, dan banyak yang menilai bahwa ribut-ribut soal renovasi terhadap Jakarta International Stadium itu merupakan upaya untuk melakukan rekonstruksi atau mendowngrade citra Anies gitu yang dianggap gagal membangun stadion yang selama ini dia bangga-banggakan gitu ya. Kalau Tebet Eco Park itu nanti kalau mau direnovasi lagi kira-kira mau sesuai dengan standar apa ya? Karena kan selama ini kalau JIS itu disebutkan bahwa dia kurang lahan parkirnya, kurang kemudian akses masuknya, dan juga soal rumputnya. Jangan-jangan seperti itu juga nanti yang terjadi pada Tebet Eco Park ini. Tebet Eco Park itu dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Distamhut DKI Jakarta. Ini diubah menjadi ruang publik atau ruang ketiga di Jakarta, begitu disebutnya. Anton Shiora selaku pendiri Shiora Studio merancang Tebet Eco Park itu dia menyatakan bahwa taman didesain dengan mengusung 3 konsep utama dalam pengembangannya, yaitu fungsi ekologi, ruang sosial, edukasi, serta rekreasi. Ketika taman ini dibuka pada April 2022, kami menerima banyak sekali respons positif dari banyak komunitas dan pemerhati desain. Dan ini membuka mata pemerintah apa yang dibutuhkan masyarakat terkait bagaimana taman yang baik untuk semua, khususnya di Jakarta. Apalagi tambah Anton, setelah setahun kami kunjungi kembali dan kami melihat taman ini berkembang dengan amat luar biasa, baik itu dari sisi ekologinya maupun kemampuannya untuk menjadi ruang ketiga yang setara. Tebet Eco Park ini hanya salah satu dari 420 taman yang direvitalisasi, dibangun, bahkan ada pengadaan baru juga dalam 4 tahun terakhir kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Ketika dibuka pada tanggal 22 April 2022, ini pengunjungnya langsung membludak. Tebet Eco Park itu tidak hanya diserbu oleh warga DKI Jakarta, tapi juga warga dari kawasan di sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Banyaknya spot yang Instagramable begitu ya. Saya sering kesulitan menyebutkan ini, yang ini menjadikan taman ini tempat favorit para remaja untuk segera berkumpul, tapi kebanyakan itu adalah selfie dan mengunggahnya di media sosial. Ini dalam catatan ini pada puncaknya dalam sepekan itu pengunjung Tebet Eco Park itu pernah mencapai sampai 150.000 orang. Jumlah itu katanya lebih banyak dan melampaui pengunjung Taman Impian Jaya Ancol. Coba bayangkan seperti itu ya. Membludaknya pengunjung Tebet Eco Park ini selain karena desainnya yang menarik, kemudian lahan yang sangat luas karena mencapai 7,3 hektar, juga ini yang paling penting itu mudahnya dan banyaknya akses transportasi ke taman yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selain ada bus Transjakarta, juga terdapat 2 stasiun KRL, yakni Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang. Ini akses KRL ini memudahkan mereka yang berasal dari kota-kota sekitar Jakarta seperti tadi Bogor, Tangerang, dan Bekasi itu juga ikut menikmatinya.
Karena buat mereka yang dari Bogor dan Depok itu mereka cukup naik stasiun dari stasiun masing-masing dan turun di stasiun Cawang, modalnya 4.000 perak gitu, dan mereka bisa jalan beberapa menit dari stasiun Cawang ini. Sementara buat mereka yang dari Bekasi, mereka dan juga Tangerang, mereka bisa naik KRL dan kemudian turun di stasiun Tebet atau juga turun di stasiun Cawang. Kalau dari stasiun Tebet mereka bisa nyambung lagi dengan angkot, ya hanya menambah beberapa ratus perak dan sampai di taman ini. Nah, tapi karena saking membludaknya pengunjung pada waktu itu membuat warga di sekitar itu tidak nyaman ya, karena masa jumlahnya membludak, kemudian pedagang kaki lima dadakan yang muncul, dan belum lagi kemudian kendaraan-kendaraan umum dan parkir liar yang bermunculan. Yang ini memang kemudian menimbulkan gangguan dan banyak dikeluhkan oleh warga di sekitar taman itu. Taman ini jangan lupa ya, sebelumnya ini taman ini kalau tidak salah mulai diresmikan pada tahun 2010, dan ya selama ini ya jadi taman biasa saja, bahkan cenderung dilupakan ya, karena orang ya lewat begitu saja di sekitar itu, dan warga sekitar juga tidak banyak memanfaatkan itu. Karena membludaknya pengunjung tadi dan berdampak mengganggu warga di sekitar, Taman Tebet Eco Park itu sempat ditutup pada 14 Juni 2022. Dan ini artinya hanya 2 bulan setelah dibuka pada bulan April 2022. Dan kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Kehutanannya itu melakukan pembenahan. Setelah ditutup selama 2 bulan, akhirnya Tebet Eco Park dibuka kembali pada tanggal 15 Agustus 2022. Dan untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung, Dinas Pertamanan DKI mengatur jam kunjungan itu menjadi 2 sesi. Sesi pagi pukul 7 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan sesi 2 itu pukul 13 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Para pengunjung itu dapat terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi Jeki, dan itu mereka akan mendapat macam barcode sebagai tiket masuk. Di samping itu, Dinas Pertamanan menyiapkan kantong-kantong parkir tidak jauh dari taman untuk mengantisipasi banyaknya pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Memang ini agak bergeser dari konsep semula bahwa taman ini tadinya taman terbuka, jadi orang bisa mengakses dengan mudah. Tapi ya tadi itu karena antusiasme warga, tapi mungkin karena masih baru euforia, itu luar biasa sekali ya. Nah, sukses revitalisasi Tebet Eco Park itu yang tadi itu kan tidak hanya bisa kita lihat dari penghargaan internasional diberikan, tetapi yang paling penting adalah sambutan publik. Nah, karena yang akan menggunakan ini kan adalah publik, dan ini membuktikan bagaimana Anies mengelola sebuah kota ruang publik terbuka itu yang jadi mimpi dia memang. Nah, selama ini Anies Baswedan ini dinilai sebagai figur yang hanya bisa bicara, pinter pidato tapi tidak bisa kerja kan. Sebab kan Anies kan selalu menyatakan bahwa kalau menentukan sebuah kebijakan itu dia menempuh 3 level ya, yakni ada gagasan, ada narasi, dan kemudian kerja. Ya ini yang sering diolok-olok. Ini kan beda sekali dengan apa yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang selalu menyatakan kerja. Nah, itulah kemudian Presiden Jokowi membangun berbagai macam infrastruktur yang hasilnya seperti kita ketahui sekarang banyak sekali, kalau misalnya bandara yang mangkrak, pelabuhan yang mangkrak, dan juga jalan tol yang kemudian akhirnya terpaksa dilego ke pihak ketiga dan juga asing. Jadi memang beda ini ya, Anies ini nggak salah kalau dia kemudian disebut sebagai antitesa dari Jokowi. Yang satu pokoknya motifnya kerja, yang satunya bicara ya kalau mau kerja itu harus ada gagasannya dulu, mau gagasannya apa, kemudian narasinya apa, dan baru diimplementasi dari kerja. Nah, ketika berpidato di acara Climate Change in Indonesia Understanding from Multiple Perspective itu, atau ini perubahan cuaca di Indonesia memahaminya dari berbagai perspektif, itu yang dilangsungkan di kawasan Rasuna Said Jakarta pada 10 Juni 2023, Anies itu memamerkan keberhasilannya menciptakan ruang terbuka untuk warga Jakarta. Dia memamerkan keberhasilannya membangun ruang terbuka hijau untuk warga Jakarta. Yang tadi dia dalam 4 tahun terakhir membangun tidak kurang dari 420 taman. Itu tamannya ada yang diaktifkan kembali, artinya seperti Tebet ini, kemudian direnovasi, bahkan kemudian dibangun yang baru. Anies mengatakan bahwa pembuatan banyak taman di Jakarta itu sekaligus dilakukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.
Dia bercerita warga ibu kota itu sekarang dapat mengakses taman itu tidak kurang dari 1 kilometer karena sudah banyak taman yang dibangun. Anies juga mengubah konsep taman di Jakarta itu dapat menjadi ruang berinteraksi atau bermain. Dia menyatakan bahwa rumput-rumput yang ditanami di taman itu boleh diinjak-injak sebagai tempat bermain anak-anak. Taman adalah tempat Anda bermain, bahwa kami mengubah ide garden menjadi park. Ya kalau garden kan wah itu cuma hanya bisa dilihat ya, jangan sampai merusak itu. Diubah menjadi park yang menginjak rumput, bermain di rumput dan menikmati taman ini. Itu jadi dia tidak cuma sekedar melihat rumputnya tapi anak-anak bisa berlari dan itu terbukti memang di taman-taman yang dikelola di Jakarta ini memang tidak ada larangan untuk menginjak rumputnya, termasuk di kawasan Monas ya. Anies memang menyinggung sebelumnya ada larangan untuk menginjak rumput misalnya di kawasan Monas. Padahal banyak warga DKI Jakarta itu yang ingin bermain di taman lantaran mereka ini kan tumbuh, terutama anak-anaknya tumbuh di kawasan padat penduduk di Jakarta. Ini yang dia ingin ubah. Keluarga itu bisa datang ke Taman Monas, mereka yang berasal dari lingkungan padat penduduk, tidak memiliki ruang untuk anak-anak bermain. Nah, sehingga dengan adanya konversi konsep rumput menjadi taman, tentunya itu bisa mengubah pola pikir masyarakat tentang pergi ke taman. Jadi Anies memang mendorong untuk pergi ke taman. Ini dampaknya serius ya, lingkungan padat penduduk itu kalau mereka sudah tinggal di rumah yang kawasannya padat, kemudian rumahnya sempit, jadi sumpek, dan kemudian anak-anak tidak punya lahan bermain, yang terjadi memang kemudian bisa muncul berbagai ledakan emosional dan ledakan sosial. Itu sebenarnya yang disebut kemudian ada gagasannya membuat taman terbuka, ada narasinya mengkonversi dari garden menjadi park, dan kemudian dieksekusi dengan kerja. Selain taman, Anies kan juga ini membuat program Jaklingko yang ini mengintegrasikan seluruh moda angkutan umum di Jakarta. Dan dia mengatakan sistem ini mampu memudahkan warga Jakarta melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain melalui transportasi umum dengan harga yang murah. Beda ini dengan kebijakan pemerintah sekarang yang mensubsidi listrik untuk kendaraan-kendaraan pribadi. Anies itu juga mengatakan sistem transportasi terintegrasi ini bisa mengalihkan warga untuk menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Jadi ini idenya, jika Anda ingin mengubah populasi dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, Anda perlu membuat keputusan pilihan yang rasional. Dan pilihan yang rasional itu adalah dia dengan menetapkan harga maksimumnya setiap transportasi publik itu harganya 10.000. Ya, itu idenya ya, jadi serba 10.000. Nah, ini Anies sudah membuktikan, membangun itu memang tidak cukup hanya bermodal kerja. Harus ada gagasan, narasi, dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk kerja. Salah satu wujudnya yang monumental yaitu Taman Tebet atau Tebet Eco Park atau Taman Tebet yang sudah mendapat penghargaan internasional dan juga mendapat apresiasi masyarakat. Ini kan sekarang ini kan terbukti Tebet Eco Park ini menjadi salah satu taman yang paling banyak didatangi bukan hanya warga Jakarta tapi juga warga kota-kota sekitarnya. Kita jadi teringat janji kampanye dia dengan moto bahwa maju kotanya bahagia warganya dan orang mulainya tuh dari taman. Jadi ini bagaimana Pak Jokowi itu ya? Apakah seperti JIS, Tebet Eco Park ini juga mau direnovasi agar sesuai dengan standar ini kan? Kalau di Tebet ini ada persoalan parkir. Kalau akses gampang dari mana-mana gampang begitu ya. Dan parkir itu sudah bisa diatasi dengan beberapa kantong parkir. Tapi sebenarnya dengan banyaknya transportasi publik karena tadi ada bus Transjakarta, ada KRL dan sebagainya, ya orang tidak harus menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi harus diingat bahwa memang tidak bisa pemerintah daerah itu, pemerintah provinsi hanya bekerja sendirian. Itu harus disupport oleh pemerintah pusat. Misalnya KRL itu pasti bukan kewenangan dari pemerintah daerah, tapi itu kewenangan pemerintah pusat dan dalam hal ini adalah PT KAI misalnya. Nah kalau soal rumput, nah dalam soal ini memang rumput taman nggak perlu standarnya sesuai dengan standar FIFA. Ini cukup bahwa rumputnya itu yang bisa diinjak-injak oleh anak-anak, ya kalau rusak ya kemudian itu perlu direhabilitasi. Jadi saya sih berharap kasus Eco Park ini tidak membuat Pak Jokowi atau Pak Erick Thohir kemudian berpikir keras bagaimana mencoba mendowngrade Anies kembali dengan melakukan renovasi. Tapi menurut saya juga nggak apa-apa kalau teman Tebet Eco Park ini mau direnovasi supaya lebih bagus.
Saya kira harusnya Pak Anies juga katakanlah kalau misalnya Taman Tebet Eco Park ini atau Tebet Eco Park ini mau direnovasi menjadi lebih baik, ya para pendukungnya ingatnya nggak usah baper juga gitu ya. Dan pada Presiden Jokowi juga nggak perlulah membuat narasi bahwa ini harus direnovasi sehingga punya kesan yang kuat bahwa ini politis dan mendowngrade Anies Baswedan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.